Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altirian dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Melanjutkan materi yang kemarin, sekarang kita lanjut ke dalam bab 8 dengan materi fikih Aswaja dan urgensi bermadhab. Nah, seperti biasa di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu fikih aswaja dan urgensi bermadhab. Yang pertama ada pengertian fikih aswaja. Pengertian fikih aswaja adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil terperinci. Sedangkan aswaja dengan kepanjangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan mayoritas umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya secara konsisten, baik dalam akidah, fikih maupun tasawuf. Maka fikih aswaja adalah pemahaman dan praktik hukum Islam yang dijalankan oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ciri khas satu, mengikuti madhab fikih, yaitu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Yang kedua, moderasi atau tawasud, keseimbangan atau tawazun, toleransi atau tasamuh, dan keadilan atau i'tidal. Yang ketiga, yaitu menghindari ekstremisme dalam beragama. Ya, itu tadi adalah pengertian fikih aswaja. Sekarang kita masuk ke urgensi bermadhab. Apa yang dimaksud urgensi bermadhab? Bermadhab berarti mengikuti metode istinbat atau penggalian hukum dari imam madhab yang mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan lain-lain. Ada beberapa alasan dalam bermadhab. Di antaranya yang pertama adalah satu, menjaga keilmuan dan metode yang benar. Imam madhab adalah ulama besar yang memiliki metode ilmiah yang kuat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Mengikuti mereka berarti kita memakai metode yang sudah teruji. Yang kedua, mencegah kesesatan dan kesalahan dalam memahami dalil. Tanpa bimbingan madhab, seseorang bisa salah dalam menafsirkan ayat atau hadis yang bisa berujung pada praktik ibadah atau hukum yang menyimpang. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tawadhu dan adab dalam beragama. Bermadhab mengajarkan kita untuk tidak merasa paling benar sendiri dan menghargai perbedaan pendapat di kalangan utama. Dan yang terakhir, memudahkan umat Islam awam dalam beribadah. Mayoritas umat tidak mampu memahami dalil secara langsung. Madhab memberikan panduan praktis dan sistematis dalam beribadah. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu ada fikih aswaja dan madhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Di Indonesia, mayoritas umat Islam mengikuti madhab Syafi'i yang menjadi ciri khas dari praktik fikih aswaja di pesantren tradisional Nahdlatul Ulama misalnya. Praktik ini mencakup beberapa, yang diantaranya adalah satu, cara wudhu dan sholat. Yang kedua, pembagian warisan. Yang ketiga, nikah dan talak. Dan yang terakhir, muamalah atau jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Untuk kesimpulan pembahasan tersebut ialah fikih aswaja dengan dasar bermadhab adalah fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan Islam yang moderat, toleran, dan kontekstual. Bermadhab bukan bentuk taklid buta, tapi ikhtiar ilmiah agar kita tetap berada di jalur kebenaran yang dirintis para ulama salafus soleh. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang fikih aswaja dan urgensi bermadhab. Sekarang kita memasuki sesi latihan soal. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian fikih aswaja. Jawaban: fikih aswaja adalah pemahaman dan penerapan hukum-hukum syariat Islam yang dijalankan oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja yang berpijak pada metode madhab fikih seperti madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, serta ditandai dengan sikap moderat, seimbang, toleran, dan lain-lain. Nah, untuk soal yang kedua,
Sebutkan ciri-ciri utama pendekatan fikih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja. Ada beberapa ciri-ciri utama pendekatan fikih dalam aswaja, diantaranya adalah satu, mengikuti mazhab fikih yang muktabar atau terpercaya. Yang kedua, mengedepankan moderasi atau tawasud. Yang ketiga, menjaga keseimbangan atau tawazun. Yang keempat, toleran terhadap perbedaan pendapat atau tasamuh. Dan yang terakhir, menjunjung keadilan atau iktidal. Untuk soal yang ketiga, mengapa umat Islam dianjurkan untuk mengikuti salah satu mazhab dalam fikih? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah karena mayoritas umat Islam tidak memiliki kemampuan ijtihad sendiri, sehingga perlu panduan dari ulama mujtahid yang sudah teruji keilmuannya. Bermadhab menjaga diri dari kesalahan dalam memahami dalil, serta menjamin praktik ibadah yang benar, konsisten, dan sesuai syariat. Soal yang keempat, sebutkan 4 imam madhab yang muktabar atau diakui dalam Islam beserta sedikit keterangan tentang masing-masing madhab tersebut. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah atau Hanafi, ulama besar dari Kufah, dikenal rasional dan logis. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas atau biasa disebut Maliki, ulama dari Madinah, sangat memperhatikan praktik penduduk Madinah. Dan yang ketiga ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Syafi'i, ahli usul fikih. Ini madhabnya banyak diikuti terutama di Indonesia. Dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hambali atau Hambali, dikenal ketat dalam mengikuti hadis dan tidak banyak menggunakan ra'yu. Untuk soal yang terakhir, jelaskan perbedaan antara taklid, ittiba, dan ijtihad dalam konteks bermadhab. Jawabannya adalah untuk taklid itu mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya, dilakukan oleh orang awam. Sedangkan ijtiba mengikuti pendapat ulama disertai pemahaman terhadap dalilnya. Dan ijtihad menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis dengan kemampuan ilmu syariah yang tinggi, dilakukan oleh ulama mujtahid. Itu tadi adalah beberapa latihan soal tentang bab fikih aswaja dan urgensi bermadhab. Saya kira cukup sekian pembahasan dari bab fikih aswaja dan urgensi bermadhab. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas materi-materi yang baru lagi. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.